Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, di situ tertulis, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita tahu keputusan apa yang harus kita pilih? Siapa pasangan hidup kita? Pekerjaan apa yang seharusnya kita lakukan? Atau jurusan studi apa yang terbaik yang perlu kita ambil? Terkadang kita menghadapi situasi dalam hidup ini di mana kita seperti berada di persimpangan dan bingung harus memilih jalan yang mana. Kita ingin tahu apa kehendak Tuhan, tapi sepertinya susah untuk mendapatkan konfirmasi dan jawaban. Apakah Tuhan masih berbicara sampai hari ini? Tentu ya, Tuhan masih berbicara. Ia berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya, dan lewat berbagai cara yang lain, seperti mimpi, penglihatan, atau melalui nasihat dari seseorang yang ditentukan oleh Tuhan. Mencari tahu kehendak Tuhan tidak hanya melibatkan pengetahuan atau pemahaman kita tentang firman-Nya, tapi kita juga perlu membuka hati kita untuk menerima tuntunan, bimbingan dari Roh Kudus. Ketika kita membaca firman Tuhan dan berdoa, Roh Kudus akan memberikan pengertian dan tuntunan yang kita perlukan, sehingga kita dapat memahami akan kehendak-Nya. Dalam Roma 12 ayat yang kedua ini dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Khusus dari ayat ini, saudara, kita akan belajar dua hal bagaimana kita dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Hal yang pertama adalah jangan jadi serupa dengan dunia ini. Selama kita masih punya mindset yang sama dengan cara berpikir dunia ini, selama kita masih punya sikap hidup yang sama dengan dunia ini, maka kita akan sulit memahami maksud dan kehendak Tuhan atas kita. Kalau kita mengikuti pola dan paradigma dari mayoritas yang bertentangan dengan kebenaran, tapi dianggap sebagai kebenaran, maka kita akan gagal mencapai pengenalan akan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh jadi serupa dengan dunia dalam hal pandangan dan pemikiran kita, serta cara hidup dan sikap kita. Tapi kita harus mengikuti pola pikir surgawi, perspektif ilahi, sudut pandang Tuhan, dan melakukan firman-Nya dengan penuh ketaatan. Yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budi yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kita. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Hati dan pikiran kita dibaharui oleh kuasa firman-Nya dan oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Tapi perubahan ini perlu diikuti oleh kita. Kalau kita masih mempertahankan status yang lama, masih berpola pikir lama, tidak mau melepaskan perspektif manusia lama kita, maka kita tidak akan bisa mengikuti dan tidak akan bisa mengenali pikiran Tuhan. Kalau dua hal ini kita lakukan, yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia ini, dan kita mau berubah oleh pembaharuan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka kita dipastikan akan dapat mengerti kehendak Allah. Kita dapat memahami apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari renungkan diri kita secara pribadi. Apakah kita masih punya pola pikir yang sama dengan dunia ini, yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan kita masih tidak mau berubah oleh firman-Nya? Kalau ya, mari ambil keputusan dan komitmen untuk menuruti pola pikir surgawi, mengikuti tuntunan firman Tuhan, dan berubah dari kedalaman hati kita. Tuhan akan menolong kita semua, sehingga kita
pasti akan mengerti dan mengenal akan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, sudah kami baca, kami mengerti bahwa Engkau menghendaki kami untuk berubah, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah menurut kuasa pembaharuan yang Tuhan kerjakan atas kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau menanggalkan semua perspektif manusia lama kami, dan kami berubah mengikuti tuntunan kuasa-Mu, tidak melawan akan kehendak-Mu, tapi tunduk dan taat pada pembentukan dan pembaharuan yang Tuhan kerjakan, sehingga kami dapat mengerti dan mengenal akan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan akan terus menolong kita untuk berjalan dalam terang-Nya, mengikuti kehendak-Nya, dan Roh Kudus menolong kita untuk selalu ada dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.